Teori McDonald bukanlah sekedar tempat makan, melainkan sebuah model operasi yang sempurna, yang dimana esensi dari McDonaldization, teori sosiologi George Ritzer, sebuah prinsip yang mengedepankan kecepatan, kepastian, dan kontrol, bukan hanya sekedar pada burger, tapi kini pada uang kita. Dalam kehidupan masyarakat yang bergerak serba cepat, dalam satu dekade terakhir, cara kita bertransaksi telah bertransformasi total. Dompet fisik telah digantikan oleh layar smartphone, dan uang tunai perlahan menjadi relik. Kita tak lagi sekedar membayar, kita menggesek, memindai, dan mengetuk. Prinsip-prinsip dari teori McDonaldization George Ritzer. Pertama, efisiensi. Yang dimana efisiensi teori McDonald berarti mendapatkan makanan Anda secepat mungkin. Dalam pembayaran non-tunai, ini merupakan prinsip tap and go. Tujuannya sama, mengeliminasi waktu tunggu. Menggunakan uang tunai seperti menunggu di antrean panjang, sementara e-wallet adalah jalur secepat kilat tanpa hambatan. Yang kedua, kalkulabilitas, yang dimana dari teori ini dapat diyakinkan oleh kuantitas, ukuran porsi, harga yang murah, dan kecepatan penyajian. Dalam e-wallet, ini diwujudkan sebagai kalkulabilitas. Kita terobsesi pada angka, yang dimana berapa persentase cashback, berapa poin loyalitas yang terkumpul. Sistem membuat setiap rupiah dan transaksi kita terukur dan terdata secara presisi. Ketiga, predictabilitas, yang dimana kita tahu Big Mac akan selalu sama. Di negara manapun Anda berada, pembayaran non-tunai menjanjikan hal yang sama. Predictabilitas, proses scan QR, kode, atau memasukkan PIN selalu seragam dari supermarket hingga pedagang kaki lima. Pengalaman pembayaran menjadi universal dan reliable. Yang keempat, kontrol. Yang dimana kontrol merupakan cara cepat saji mengontrol karyawan melalui SOP yang ketat. Dalam pembayaran non-tunai, kontrol diserahkan kepada teknologi. Sistemlah yang mencegah kesalahan hitung, mengelola saldo, dan bahkan mengunci transaksi jika terdeteksi anomali. Kita dipandu oleh algoritma, memastikan proses berjalan secara mulus, bebas dari intervensi atau kesalahan manusia. Baik, perkenalkan nama saya Rina Silviana. Putri Rasida Mahayani. Saya Feni Indriani. Saya Emani. Dan saya sebagai narasumber PAPMI. Ya? Baik, tujuan kami ke sini untuk bertanya terkait pembayaran via non tunai atau transfer kepada kakaknya. Kan kami mendapatkan informasi katanya kakaknya itu berjualan pulsa dan menerima pembayaran melalui via transfer atau non tunai. Benar? Baik, jadi pertanyaan di sini sejak kapan kakak memulai usaha berjualan pulsa ini? Saya mulai jualan pulsa atau paket data segala macam itu sejak tahun 2022, mau mendekati 2023 gitu. Jenis-jenis yang dijual itu seperti apa? Bisa pulsa biasa seperti XL, Telkom dan lain-lain, pulsa paket data, PLN segala macam, transaksi top up seperti Dana, Shopee dan lain-lain sebagainya. Bisa juga pembayaran BPJS, PLN prabayar dan pokoknya banyak dah. Pelanggannya kebanyakan dari kalangan mahasiswa atau masyarakat? Tergantung sih. Sebelum saya masuk kuliah itu banyak kan orang-orang di sekitar rumah. Tapi sekarang setelah saya udah kuliah itu banyak kan juga dari mahasiswa. Gitu aja sih. Menurut kakak mana yang lebih praktis, yang ditransfer atau non-tunai? Tergantung sih, karena kalau orang yang udah kita kenal itu
bisa dipending kan pembayarannya, bisa di awal atau dari akhir, kita bisa ngutang lah. Tapi kalau misalkan orang yang tidak kita kenal itu, misalkan dari kalangan mahasiswa itu kan banyak tuh ya kan, dia harus transfer dulu ke saya, baru saya isiin pulsa itu gitu. Jadi jaga-jaga juga ya. Iya, buat jaga-jaga kalau misalkan ada penipuan segala macam kan kita nggak tahu ya. Jadi kayak gitu. Oh, ini juga kan kakaknya menerima pembayaran non tunai atau transfer gitu ya. Menurut kakaknya itu kan mempermudah atau enggak gitu, kayak nominalnya kan kalau di transfer itu udah kelihatan, atau kayak kakaknya itu mempersulit atau mempermudah gimana? Kalau menurut saya sih itu mempermudah banget ya. Selain kita bisa lihat nominalnya langsung, kita juga nggak perlu hitung-hitung, kita juga nggak perlu takut kehilangan uang segala macam. Nah, untuk kalkulasinya itu sebenarnya menurut saya jauh lebih mudah yang ditransfer daripada uang tunai. Pembayaran transfer lebih mudah daripada tunai. Kan dulu kakaknya jualan di rumah ya sebelum kuliah ini. Orang di rumahnya itu lebih banyak menggunakan pembayaran transfer atau pembayaran tunai atau cash. Karena mereka dekatnya, jadi lebih banyak yang tunai daripada transfer. Orang-orang juga di situ jarang pakai transfer atau banking gitu. Tetapi kakaknya tetap melayani pembayaran tunai. Berarti untuk ada pilihan gitu, ada yang Iya, tunai ada yang sama transfer, ada yang tunai. Saya mau bertanya juga terkait tantangan gitu yang kakak hadapi selama menggunakan pembayaran non tunai atau transfer itu, kayak berupa sinyal atau pernah salah kirim gitu. Kalau ada ceritain dong pengalamannya. yang paling sering itu salah kirim sih. Biasanya kalau misalkan orang input nomor tuh kan dia kirimin lewat WA gitu, terus dia salah nomor nih yang dia kirimin, atau kita juga sebagai penjual yang salah kaprah, dia kan sering ganti-ganti nih nomor WA-nya gitu kan, terus dia suruh kirim lewat nomor WA ini. Nah terus kita otomatis salin dong nomor WA yang dia pakai itu, tapi ternyata yang dia maksud itu nomor WA yang dulu gitu. Nah itu sering terjadi nih. Oh, berarti kayak kurang komunikasi ya. Kakaknya gitu. kira nomor WA yang dulu, tapi yang beli itu nomor WA yang baru. Nah biasanya juga si pembeli ini sering salah kirim nomor gitu. Dia salin nomor temennya lalu dikirim ke saya. Itu gimana, kayak tetap dia bayar atau Tetap dia bayar. oh cuma itu aja bermasalahnya? Kalau terkait sinyal gitu gimana kakak? Kalau untuk jaringan lumayan sih, sering juga lelet tuh kan, kadang error segala macam. Tapi alhamdulillah selama ini aman-aman aja sih. Dan itu aja tantangan selama pembayaran non tunai. Iya. Sebenarnya untuk tantangan lain dari jual pulsa ini tuh kita sering nombok sebagai penjual. Kenapa? Itu karena ada orang kan yang belum bayar pulsa itu kan, terus kita sering tuh pengen transfer uang lagi. Apa sih namanya itu? Buat isi saldo Buat itu. isi saldo itu kan. Nah, terus orang yang belum bayar ini tuh belum ngasih kita kan, otomatis uang kita yang dipakai. Nah, kemudian kalau misalkan pulsanya itu udah kejual lagi, kita lupa nih kalau dia itu belum bayar. Nah, jadi itu yang sering keliru. Nah, makanya pembayaran non tunai menurut saya lebih efektif daripada tunai gitu. Buat jaga-jaga. Buat jaga-jaga seperti itu. Nah, resikonya kayak gitu. Ya. Makasih kakak udah kumpul. Perkenalkan saya Feni Indiani. Perkenalkan nama saya Kanifena Putri. Perkenalkan nama saya Agustina. Nah, jadi tujuan kita di sini adalah untuk menanyakan pendapat kakak-kakak ini terkait penggunaan metode non tunai. Pernah nggak kakak-kakak menggunakan metode non tunai? Pernah? Terus seberapa sering kakak menggunakan? Sering sih. Iya sering. Pas kapan aja kakak biasanya menggunakan itu? Saat tidak membawa uang cash dan malas membawa dompet. Karena bagi saya pribadi kayak lebih mudah dengan cara membayar lewat transfer gitu. Ada nggak pernah kakak nemuin tantangan dalam transfer gitu? Hambatannya. Kadang Karena nggak ada iya karena nggak ada kuota, kadang kan karena HP-nya lelet, kadang itu yang bikin terhambat dari kita mentransfer. terus solusinya
tetap transfer apa enggak? Kalau bisa sediain minimal 50-an dah buat uang tunainya. Benar sekali. Jaga-jaga. Iya. Iya. Pernah nggak kakak merasa khawatir dengan risiko salah gitu? Pernah. Pernah sih kan. Untuk metode transfer ini apakah memudahkan kakak atau tidak? Mempermudah. Kenapa? Karena bisa dibilang simpel sama Tidak perlu retorika. iya Bawa dompet atau uang gitu. Cuman bawa HP aja bisa. ini kita berdua sering menggunakan metode pembayaran dengan secara transfer karena mempermudah Dan SIM ya menurut kita pribadi dan bisa digunakan kan di mana saja dan kapan saja seperti itu. Iya. Terima kasih kakak. Itu aja kan. Perkenalkan, nama saya Rini Silviana. Saya Elma Milani. Saya Zainul Majdi. Baik, tujuan kami di sini untuk bertanya kepada kakaknya terkait pembayaran transfer baik melalui bank BNI, BRI maupun bank lainnya. Baik, izin bertanya ya Kak, di sini pertanyaan saya itu seberapa sering Kakak melakukan pembayaran menggunakan transfer atau dari metode yang lain? Seberapa sering ya tergantung, biasanya saya sekali seminggu gitu, cuman pakai buat paling kirim ke saudara gitu. Kalau buat belanja atau beli apa sesuatu gitu jarang, karena kebanyakan di barang-barang yang saya beli itu kayak di warung gitu, jarang yang pakai yang nyediain metode transfer gitu, jadinya tergantung environmentnya. Pas kakak menggunakan pembayaran metode transfer itu ada enggak halangan atau berupa hal-hal yang tidak terduga gitu sehingga menghambat terjadinya pembayaran melalui transfer? Paling masalah sinyal karena kan semua yang di transfer itu wajib pakai sinyal gitu kayak, dan seperti yang kita tahu kayak di internet di Indonesia itu masih lambat banget gitu. Terkait pembayaran yang kakak gunakan, pembayaran transfer ini, menurut kakak itu mempermudah atau justru mempersulit gitu? Tentunya mempermudah sih, karena lebih simpel aja gitu, kayak nggak perlu bawa banyak cash gitu, dan itu aja sih, lebih mudah. Lebih mudah jadinya. Berarti kakaknya jarang menggunakan metode pembayaran transfer, lebih banyak menggunakan metode pembayaran Iya. tunai. Lebih sering tunai. Oh, tetapi pembayaran transfer juga sangat membantu atau tidak gitu, kayak saat-saat tidak kelupaan membawa uang cash atau uang tunai gitu. Sangat membantu. Terima kasih. Kapan untuk mulai menggunakan pembayaran transfer? Tahap dari awal jualan. Terkait gangguan seperti sinyal, Dari gangguannya dari pihak banknya, ya kan ada itu, ada kemarin kan ada itu gangguan, sempat nggak bisa uangnya masuk, tapi tidak ada masuknya minyak LinkedIn kan itu belum masuk uangnya, tapi sebenarnya sudah masuk gangguan dari bank. Jadi harusnya di ATM, kalau di nggak bisa kelihatan. transferannya ini berapapun belanjanya ibu, atau ada minimal berapa aja tetap bisa di transfer? Transfer ini kan belum, kalau kita belum cek ini
sekarang kan ini banyak yang penipuan gitu. Iya. Saya sering dapat gitu. Itu segitiga ya, yang dapat uangnya beda, dapat beli barangnya beda gitu. Sering. Itu sebenarnya Jadi, kesimpulannya, pembayaran non-tunai adalah wujud temu terakhir budaya cepat saji. Ia memberikan kita kemudahan yang adaptif, namun ia juga mendorong kita ke dalam sistem yang serba otomatis dan terstandarisasi. Kita hanya membeli produk, kita membeli sebuah pengalaman yang efisiensi, di mana kecepatan adalah layanan yang terbaik, dan uang yang kita dikelola oleh logika industri cepat saji.